Halo teman-teman, baik Nichan maupun Nechan, selamat datang di channel CRY atau lebih tepatnya Crylies. Jadi di sini, ya sebenarnya dari thumbnail dan gua judul sepertinya agak menyeramkan ya. Tapi sebenarnya nggak serem banget kok. Cuma di sini ada sebuah hal yang menurut gua berimpact besar dengan dunia perwibuan aja di masa depan gitu. Dan ini membahas tentang bagaimana anime Cina atau anime di luar Jepang itu menjadi sangat luar biasa gitu. Ada sebuah berita yang menurut gue bisa menjadikan ini sebagai hal yang cukup yang cukup penting juga, yang cukup berperan juga gitu. Jadi dari sumber yang gue dapatkan dari fanspage ini, karena upaya yang lebih layak, para animator Jepang lebih suka bekerja di Cina. Media Jepang presiden menerbitkan panjang sekali ya. Intinya sumber informasinya Anime Saku. Dan studio anime Jepang memperkerjakan animator magang dari Korea dan Cina. Komentar yang menarik. Oke, jadi di sini akan gue bahas pendapat gue pribadi. Yang sebenarnya gue pernah juga bikin video. Ini video tahun kemarin ya. Ini ada sebentar. Ini video tahun kemarin. Yang oke, nggak kelihatan ya tanggalnya ya. Jadi di channel Maring Wibu ya, di channel Maring Wibu yang bisa teman-teman dapatkan di deskripsi, yang bisa teman-teman dapatkan di deskripsi. Tahun kemarin gue sempat membuat sebuah konten yang cukup panjang 18 menit dan yang nonton waktu itu kagak ada. Apakah anime Cina bisa mengalahkan anime Jepang? Simak penjelasan berikut ini secara lengkap. Sebenarnya ini sebuah konten edukasi buat teman-teman, apalagi teman-teman yang mau bekerja sebagai animator. Cuman gara-gara namanya edukasi ya nonton hanya orang-orang yang niat belajar aja kali ya. Ya sudah lah, nggak usah dibahas. Jadi di video tersebut gue menjelaskan panjang lebar ya, panjang lebar. Jadi gak mungkin lagi gue jelasin di sini karena nanti kepanjangan. Jadi intinya teman-teman nonton aja sendiri bagi yang berminat aja. Oke, gue bahas secara garis besarnya aja dulu. Ini sebuah hal yang menurut gue pasti akan terjadi sih. Memang sudah gue prediksi dari dulu. Kalau misalnya sekarang itu yang terpenting itu bukan soal konten, bukan soal kualitas. Kita nggak bisa mengatakan, oh gue nggak suka anime Cina karena kualitas, nggak bisa. Aku nggak suka anime Korea karena kualitas, nggak bisa. Gue nggak suka anime buatan Vietnam karena kualitas, nggak bisa. Bro, kenapa anime Jepang itu kualitasnya bagus? Satu, orang yang ngasih uang, orang yang berduit di belakangnya. Atau yang gue sebut produser-produsernya itu yang mempunyai kekuasaan gitu kan. Jadi sekarang nggak ada lagi istilah kalau misalnya sebuah animasi itu bagus tergantung di negara mana dia dirilis atau negara mana yang memproduksi, itu nggak bisa lagi sekarang. Kalau dulu mungkin relevan ya, tapi sekarang nggak sama sekali menurut gua. Coba lihat aja kualitas dari sisi komik ya, kita sebut komik karena ada manga, manhwa dan manhwa ya, beda manhwa Korea, manhwa Cina. Dan gua baca semuanya itu dan menurut gua kualitas dari komik di luar Jepang itu juga sangat memuaskan. Bahkan juga baca juga komik dari Eropa yang penggambarannya itu mirip-mirip dengan komik Jepang dan itu keren semuanya gitu. Jadi sekarang itu karena budaya Jepang seperti komik dan anime ini sudah mendunia, tentu saja dia menjadi namanya ladang industri. Ya, gue juga sudah mengatakan di video ini tentang industri anime di seluruh dunia yang luar biasa perkembangannya. Coba lihat aja USA gitu kan, Amerika Serikat itu mereka punya banyak sekali studio anime gitu kan. Ya banyak, kalian nggak tahu aja gitu. RWYB, Dota, itu kan anime-anime buatan Amerika dan lu kagak nonton hanya gara-gara dubnya Inggris, bro. Ya, sama kayak anime Cina, kenapa nggak populer? Karena hanya dubnya itu Cina gitu. Ya kan? Ya nggak sih? Jujur aja deh, itu jujur aja sama gue, udah jujur aja. Alasan kalian tuh nyaman dengan anime Jepang itu karena dubbingnya Jepang. Ya kan? Gitu aja. Bahkan kalau ada anime Jepang yang tiba-tiba tayang di Indonesia dengan dubbing Indonesia, kalian itu malah marah-marah karena nggak cocok. Ngaku aja. Gue udah sering denger itu selama 9 tahun gue ngewibu. Dan menurut gue itu menjengkelkan. Itu adalah sebuah statement atau pendapat yang nggak jelas dan tidak punya nilai ukur sebagai seorang penikmat gitu. Sorry, gue jelek-jelekin lu karena gue nggak nyaman dengan istilah kayak gitu. Lu sama aja ngomongin cara bicara orang lain gitu, cara bahasa orang lain gitu loh. Emang kualitas dari sebuah sound atau suara gitu emang menyenangkan, tapi itu nggak bisa dijadikan tolak ukur kualitas anime secara keseluruhan. Lu nggak suka animenya gara-gara suaranya, itu pendapat aneh gitu loh, pendapat aneh gitu ya kan, nggak boleh itu.
Sama aja lu nggak suka ini cewek ya gara-gara cewek ini tuh pakai kacamata gitu, karena dia rabun gitu. Lu benci orang gara-gara dia rabun gitu kan. Itu kejam namanya. Sama seperti ini. Jadi selama yang gue sadari aja, anime Cina tuh berkembang dengan sangat pesat. Nggak cuma Cina, Korea pun juga. Bahkan aja untuk gaming, ya kan, untuk game, siapa sih yang bisa melakukan pasarnya Jepang, Prancis, dan juga USA, ya kan? Jepang itu punya Capcom, Konami, Square Enix, dan masih banyak lagi gitu. Prancis punya Ubisoft gitu kan. Lalu Amerika nggak usah dibahas, ada EA, Activision, Infinite, banyak lagi saya pokoknya publisher game lain ya. Bahkan, oh ya, kalau di Jepang tuh THQ itu termasuk developer nggak? THQ itu publisher apa developer? Nah, gue lupa. Bandai itu produser coy. Jadi Bandai itu persingkatan itu produser. Oke, dari situ kita sudah menyadari aja sederhana ya. Kenapa EA adalah developer atau publisher yang tidak disukai di Amerika, itu karena Ubisoft ada di Prancis. Dah gitu aja intinya. Nggak nyambung ya. Oke, balik lagi ke anime Cina ini lagi. Jadi, seperti yang teman-teman sadari, ini semua bukan karena negara mana ya. Tapi emang gara-gara uang. Karena ini industri bro. Ini bukan orang yang lagi punya karya lalu ingin bagiin karya. Enggak. Bukan kayak gitu. Ya kan? Kalau misalnya semua sudah ngebahas komersil, maka semuanya itu harus totalitas gitu. Harus ada keuntungan di samping apa yang telah dikeluarkan. Nggak peduli dari manapun gitu, nggak peduli dari negara manapun. Mungkin aja Timur Leste gitu kan, ada uang dari Arab gitu datang ke negara Timur Leste, lalu mereka tuh memperkerjakan animator terbaik di Jepang gitu kan. Studionya anggaplah Kimochi Animation gitu, kocak-kocak animation, tapi kualitas animasinya nggak akan ufotable. Tapi lu nggak pada ada yang mau nonton, kenapa? Karena dirilisnya atau produsernya atau yang buat negara Timor Leste kan, kayak gitu ada juga bos. Ya kan, segmentasi itu akan berubah dalam beberapa tahun ini, dan teman-teman juga akan mendapatkan anime dari berbagai penjuru dunia dalam waktu dekat, dan ini akan menjadi masalah besar juga bagi industri anime Jepang gitu ya. Tapi sebagai gantinya industri anime Jepang akan jauh lebih baik lagi, itu seharusnya, karena peta persaingan bro. Ingat, Jepang tuh nggak punya pesaing dalam anime gitu kan, ya kan? Apakah negara adidaya Amerika Serikat tuh menjadi pesaing mereka dalam merilis anime? Enggak. Apa anime Jepang apa yang kira-kira mendunia? Anime Jepang apa? Anime Amerika apa yang sangat populer? Mereka kan populer karena kartun-kartun Hollywood yang itu ya, yang memang penikmatnya tuh beda. Anime dan juga kartun tuh kan penikmatnya beda ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang anime sama dengan kartun itu ada yang trigger, tapi itu 8 tahun yang lalu sih, itu lawakan 8 tahun lalu dan sekarang nggak relevan. Oke lah teman-teman, ini udah kepanjangan banget. Gue kira bakal pendek, ternyata sampai 7 menit gitu ya. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching. Gue si RY dan sampai ketemu di video gue yang lain.